Oke, lanjut. Saya mau share bahan dari predestinasi ini. Kita udah bahas sampai poin keempat dan sekarang lanjut dengan satu pertanyaan. Apakah penetapan dan rencana Allah itu mencakup hal detail atau garis besar saja? Ini juga sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya Tuhan itu bekerja dan kedaulatannya mencakup baik hal perkara besar, perkara kecil, perkara penting, perkara remeh, perkara hal yang benar dan baik, dan perkara yang jahat dan salah. Ya, semuanya ada dalam penetapan Allah yang sempurna karena tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Ya, itu perisa posisinya. Mungkin banyak orang yang masih nggak mau terima ini ya. Tidak ada hal bisa terjadi di luar rencana Allah. Karena rencana Allah itu adalah rencana yang holistik, rencana yang komprehensif, rencana yang sempurna, rencana yang dari alfa sampai omega, rencana dari perkara kecil sampai perkara besar, dan seluruhnya seperti tadi. Kenapa berani ngomong kayak gitu? Ya karena Alkitab yang ngomong. Ya, dikatakan burung tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Rambutmu pun sudah terhitung semua. Dan hati raja itu seperti batang air, dialirkannya kemana saja Tuhan mau. Ya, coba kita baca ini yang nomor 3 ini. Hati raja. Ya, silakan, ada yang mau bacakan? Ada yang tahu ayatnya di mana? Hati raja itu seperti batang air. Sekarang lihat concordance cepat, langsung bisa ketemu. Ya, Alkitab elektronik, langsung ketik search, langsung ketemu. Sudah enak sekali baca Alkitab zaman sekarang ini. Zaman dulu, wah, buka-buka lembar-lembar, ingat-ingat tempatnya, ya. Nah, mungkin juga lupa ini kitab ini letaknya di mana begitu. Ya, oke. Kalau tidak ada yang tahu ayatnya, masa nggak ada yang tahu? Aduh, siapa ini yang ngomong ini? Suaranya nggak jelas sama sekali nih. Suaranya nggak jelas. Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita buka Amsal pasal 21 ayat yang pertama. Ya, coba buka Amsal 21 ayat 1. Silakan, ada yang mau bacakan? Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Yes. Nah, perhatikan ini. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Artinya apa? Artinya raja yang begitu kelihatan maha kuasa dan maha hebat raja itu, tapi hatinya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Ya, batang air di dalam tangan Tuhan itu ya mungkin aliran air ini mau kemana ya Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengarahkan menurut yang Tuhan ingini gitu kan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Lalu lanjutannya, dialirkannya kemana ia ingin.
Artinya ya Tuhan mau itu kemana, ya jadilah seperti itu. Jadi raja pun yang paling berkuasa. Ini kan menunjukkan kekuasaan yang paling berkuasa di dunia. Di dunia ini kekuasaan yang paling berkuasa kalau menurut standar manusia ya yang paling berkuasa itu ya raja. Mungkin raja itu kekuasaannya lebih absolut daripada presiden, ya kan? Meskipun mungkin raja sekarang, zaman sekarang ini sudah dibatasi kekuasaan raja zaman sekarang. Seperti Raja Inggris, itu udah nggak bisa sewenang-wenang semau gue kan. Sudah dibatasi. Tapi raja yang zaman dulu, wah udah maunya raja nggak ada yang bisa ngelawan. Nggak ada yang berani untuk membantah karena raja itu sudah paling top. Tapi Alkitab bilang raja yang sehebat top apapun, hatinya seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana Tuhan mau. Ya, kurang jelas apa lagi ayat ini tentang kedaulatan Allah dan tentang Allah yang mengatur hati raja. Ini yang paling berkuasa dan paling hebat. Sedangkan yang tadi saya bilang tentang burung di udara tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Nah, kalau burung ini perkara paling remeh sebetulnya. Siapa sih yang ngurusin burung-burung yang terbang itu? Kan tidak ada. Terbang ya biarlah terbang sendiri. Tapi Tuhan bilang apa tentang burung? Dia terbang, oke lah sepertinya dia bisa terbang kemana-kemana dia terbang semaunya burung itu terbang. Tapi dikatakan dia tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Jadi perkara raja yang paling berkuasa dan perkara burung yang paling diremehkan, semua ada dalam pengaturan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Jadi ini sudah tidak meragukan lagi, saudara ya, tentang keberadaan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tanpa kecuali. Ya, kedaulatannya adalah berdaulat atas segala sesuatu tanpa kecuali. Oke. Ya, lanjut. Jadi, perkara rambut, perkara burung, perkara hati raja, perkara undi dibuang, perkara hati manusia yang jahat seperti saudara Yusuf, perkara penyalipan Tuhan Yesus oleh penguasa Roma pada saat itu, semua ada dalam kendali Allah yang berdaulat. Saudara pikir penyalipan Tuhan Yesus itu kebetulan? Tentara Romawi yang berkuasa yang menangkap Tuhan Yesus itu kebetulan. Tidak, itu sudah dalam pengaturan Tuhan. Semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Coba kita lihat lagi ayatnya. Ya. Ada yang tahu nggak ayatnya di mana itu? Kalau penyalipan Tuhan Yesus itu sudah pengaturan Tuhan. Penyalipan Tuhan Yesus itu adalah kejahatan yang terbesar yang dilakukan oleh manusia. Ya, kalau mau pakai kategori kelas-kelas kejahatan. Ya, misalnya Anda membunuh ayam. Itu tidak pernah dianggap kejahatan membunuh ayam, kecuali mungkin Anda menyiksa ayam, itu bisa dianggap kejahatan.
Tapi membunuh ayam pun kan ada caranya. Ayam supaya nggak terlalu tersiksa bagaimana dibunuh. Ya kan? Tapi kalau Anda sengaja sedikit-sedikit menyayat-nyayat pelan-pelan ya sampai ayamnya apa ini dari sampai berdarah-darah, lari kemana-mana sampai ya, akhirnya lemes ya disiksa oleh kita gitu ya, itu namanya penyiksaan. Dan itu bisa kena pasal itu membunuh binatang dengan kurang kebinatangan ya. Rasa kebinatangan. Ada rasa kemanusiaan, ada rasa kebinatangan. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya mau kemana ini sampai lupa. Maksudnya apa penyaliban Kristus terdapat Yes. di mana? Ayo di mana? Siapa yang ingat? Tidak ada yang ingat ya? Wah, ini orang-orang reform ini kok kelihatannya Ibu Kuili ingat ayat ini. masih encer ininya. Ibu Kuili pasti ingat. Kan Matius 16 ya, Pak? Bukan. Ayo di mana? Siapa yang jago baca Alkitab? Ibu Kuili, kalau saya sih udah hang sama Pak Keki hang. Masa heng? Jangan mau kalah dong. Nyerah. Ini orang reform ini harus ajar ini untuk ayatnya di mana. Kalau enggak bagaimana penginjilan nanti? Pokoknya ada ayat ini, ya dong. Seingat saya. Loh, di mana? Ya pokoknya ada. Ya. Markus Ya, paling 14 tidak 1-2 ayat lah yang diingat. Kenapa Bu Tripi? Markus 14 rencana untuk membunuh Yesus itu ya? Oh, bukan. Itu kan tidak tertulis kalau itu kehendak Tuhan. Jelas sekali ditulis bahwa pembunuhan Yesus Kristus itu ada dalam rencana Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Pembunuhan Yesus itu ada dalam rencana Tuhan. Ayo. Saya kalau buat teka-teki seperti ini mestinya Pak Jokowi bisa menyediakan sepeda ini. Ya, oke. Kalau nggak ada yang jawab, saya yang jawab. Kisah Rasul 2 ayat 22 dan 23. Ayo dibaca. Silakan. Kisah 2 ayat 22 dan 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yes. Terutama ayat 23. Ya, ayat 22-nya kan ada juga kalimat yang sudah menyatakan itu Allah yang menentukan ya. Perhatikan ini. Ayat 22 dulu. Seorang dikatakan di sini adalah seorang yang telah ditentukan Allah. Siapakah orang itu? Siapakah orang yang ditentukan Allah? Yesus.
Yesus sudah ditentukan Allah. Ditentukan bagaimana? Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Nah, perhatikan nih. Jadi Kristus waktu disalib itu kelihatannya Kristus ditangkap dalam keadaan tidak berdaya, tapi ternyata penangkapan Tuhan Yesus itu adalah rencana Allah. Dan Allah sendiri yang dikatakan Allah sendiri yang menyerahkan Yesus itu, Tuhan Yesus itu menurut maksud dan rencananya. Luar biasa sekali. Tetapi Allah yang menyerahkan Yesus itu yang bertindak manusia. Kamu salibkan dan kamu bunuh. Tuh. Ya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Itu bangsa Romawi. Tapi yang menyalibkan siapa sebetulnya? Yang menyalibkan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi yang menyalibkan? Coba ada yang mau jawab? Kenapa kok disebutkan kamu yang menyalibkan? Padahal yang melakukan penyaliban kan tentara Romawi. Mereka menolak Yesus sebagai raja mereka gitu. Ya, Salibkan menolak dia. Yesus. Ya, tapi menolak Yesus kan Salibkan tidak dia. menyalibkan, ya. Saya Mereka tadi bilang serahkan. salibkan dia. Yes, Pak Aryo yang di bilang Pilatus tadi. tanya itu, Pak. Salibkan dia, salibkan dia. Ya, benar. Pak Aryo tadi sudah ngomong dan Pak Johan juga Ya. ngomong. Di Orang hadapan Pilatus. Yahudi yang Orang ngomong. Yahudi. Salibkan dia, dia. salibkan dia. Itu orang Yahudi yang ngomong itu di hadapan Pontius Pilatus. Kami akan menanggung darahnya. Turunan kami. Kami akan menanggung darahnya. Hebat sekali itu. Hebat sekali itu. Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi ini semua adalah menurut maksud dan rencananya. Luar biasa kan? Menurut maksud dan rencananya. Jadi kejahatan yang paling dahsyat di dunia ini menyalibkan anak Allah. Kalau menyalibkan ayam tadi kan, kok menyalibkan? Menyembeli ayam itu Anda tidak dipersalahkan, ya toh. Nah, tapi membunuh manusia, Anda bisa masuk penjara itu membunuh manusia. Tapi kalau Anda misalnya membunuh maling, ya mungkin Anda masih dihukum ringan, ya, karena maling kok yang membunuh. Bahkan mungkin Anda tidak dipersalahkan membunuh maling yang membahayakan nyawa Anda. Karena Anda membela diri, tidak salah. Tapi kalau Anda membunuh orang yang mungkin teman Anda, yang Anda dendam sama dia, Anda bunuh, ya itu Anda bisa masuk penjara pasti. Lalu Anda membunuh polisi, wah hukumannya pasti lebih berat lagi. Lalu Anda membunuh anak presiden, misalnya, wah pasti sudah hukumannya amat sangat berat. Membunuh presiden lagi, waduh sudah itu sudah tidak ada ampunnya lagi sudah. Itu sudah paling mentok dan dianggap paling jahat itu membunuh presiden. Dan ini membunuh yang lebih dari presiden, yaitu anak Allah yang tunggal. Tapi kejahatan yang paling jahat ini pun ada di dalam rencananya. Sudah, mau apa lagi? Mau menolak apa lagi ini tentang rencana Allah? Jadi sudah amat sangat jelas, ya. Makanya saya tulis di
bahan ini bahwa baik perkara besar, perkara kecil, perkara remeh, perkara penting, perkara kebenaran, atau perkara yang palsu, atau perkara kebaikan atau kejahatan, semuanya ada di dalam penggenapan rencana yang sempurna, meskipun kita mungkin kurang paham apa maksud Tuhan. Mungkin kalau bagi Adam dan Hawa yang melihat Habel dibunuh oleh Kain, saudaranya, ya, anaknya membunuh anaknya, waduh, Adam dan Hawa mungkin sedih dan nggak mengerti kenapa ini, apa maksudnya, kok sampai terjadi kejahatan yang mengerikan ini. Ya, tapi itu pelan-pelan saya percaya Adam dan Hawa pun belajar makin jelas dan makin jelas. Ya, kenapa anak yang baik, anak yang justru berkenan di hadapan Allah, justru yang mati. Tapi kenapa yang jahat malah tambah awet? Kita seringkali menjumpai itu ya. Orang baik kok cepat mati, tapi orang jahat tidak mati-mati. Sampai mungkin kita yang mendoakan, aduh biar cepat mati orang jahat ini. Ya, biar diajar Tuhan, biar kapok. Ya, dia sudah begitu banyak menipu orang, kurang ajar sekali. Ya, tapi nggak mati-mati. Nah, itu kadang-kadang kita pegel ya melihat kayak gitu itu. Tapi semua ada dalam kedaulatannya. Ya, bahkan mungkin orang jahat itu nggak mati-mati itu untuk melatih saudara dan saya. Untuk kita belajar sabar dan mengasihi mereka yang membuat kita sakit hati. Nggak gampang memang. Ya. Dan orang yang kita kasih, kenapa dipanggil Tuhan? Aduh, kita sedih sekali. Aduh, kita kecewa sekali. Nah, itu sama seperti barusan ipar saya yang meninggal, ya, saudaranya istri saya, saudara kandungnya istri saya. Sedih banget, ya. Jadi mama mertua saya sangat kehilangan dengan anaknya yang baru meninggal ini. Karena itu anak yang paling dekat sama orang tua, paling perhatian sama orang tua. Ya, paling istilahnya ya anulah anak yang kalau orang Tionghoa bilang apa itu uhau ya, anak yang uhau, betul ya, uhau ya. Saya enggak terlalu ngerti bahasa Tionghoa. Bukan, maaf Pak, bukan puhau. Kalau puhau itu berarti bukan enggak berbakti. Kalau itu apa? Bukan pu. Atau hau saja. Hau. Ya. Hausun. Ya, pakai ki betul. Nah, ya. Ya itulah anak baik. Ya, memperhatikan orang tua, berbakti pada orang tua, tapi kok dipanggil Tuhan. Aduh, kehilangan sekali itu mertua saya. Tapi ya, akhirnya ya belajar menerima, mau nggak terima gimana. Ya. Oke, semua dalam kedaulatan Allah. Dan apapun yang terjadi, kita belajar menerima, meskipun menyedihkan. Dan memangnya hidup manusia mau apa sih? Kadang-kadang kita lupa ya, kalau kita ini suatu saat memang harus mati. Kita lupa. Kita pikir kita itu hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita lupa suatu saat kita pun akan
meninggalkan dunia ini. Ya, Tuhan mau supaya kita ingat. Jangan lupa. Ya, suatu saat kita akan pulang. Oke, banyak orang yang bilang, ya kalau mati apa mendadak gitu enggak apa-apa Pak, enak Pak mati mendadak. Tapi kalau mati pelan-pelan itu yang enggak enak Pak. Ya, menurut saya sih entah mendadak, entah pelan-pelan, mana bisa saya milih. Tuhan semua yang menentukan. Ya memang kalau bisa pilih yang enak memangnya, kalau bisa milih. Tapi masalahnya kan bukan kita yang menentukan, masalahnya Tuhan menentukan, dan kita percaya apapun yang Tuhan sudah tentukan itu yang the best, yang terbaik. Terbaik buat aku sendiri dan terbaik juga menurut ukuran Tuhan. Terbaik menurut rencana Tuhan yang sempurna dan tidak perlu diragukan. Oke. Ya. Sudah. Mau apa lagi yang Anda ragu-ragu tentang predestinasi ini? Ya, karena perkara jahat pun sudah ditetapkan Tuhan. Perkara baik pun ditetapkan Tuhan. Lalu masih ragu-ragu dengan predestinasi. Ya, masih nggak terima. Nah, saya pernah ngomong gini. Sebetulnya dari orang-orang yang suka nggak terima predestinasi ini tersembunyi sesuatu. Ya, saya ulangi ya. Sebetulnya dari orang-orang yang nggak terima tentang kedaulatan Allah yang meliputi segala sesuatu ini atau berdaulat atas segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu, di balik tidak terimanya itu ada tersembunyi sesuatu. Tahu nggak apa yang tersembunyi? Kenapa kok sampai dia nggak terima? Dan nggak terimanya itu karena sesuatu yang tersembunyi. Apakah yang tersembunyi itu? Ada yang nebak? Halo? Melawan Allah. Apa? Melawan kehendak Tuhan. Melawan kehendak Tuhan. Kemunafikan kali. Kemunafikan. Kekerasan hati, Pak. Apa? Apa yang terakhir? Kekerasan hatinya. Oh, kekerasan hati. Ya, apalagi? Pertobatan, Pak. Pertobatan. Pertobatan. Kenapa kok pertobatan? Dengan rencana Allah yang izin Allah kejahatan terjadi itu agar ada pertobatan. Oh, enggak. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah di balik manusia yang keberatan terhadap kedaulatan Allah yang meliputi segala sesuatu itu, ada hal yang tersembunyi. Nah, apakah yang tersembunyi itu? Ego diri, Pak Andi. Ego. Ego diri. Oke. Rasa diri pintar, Pak. Mendekati jawabannya ini. Ego diri. Atau berpusat pada diri. Sombong, Pak. Berpusat pada diri. Apa, Pak Sugianto? Sombong. Sombong. Ya, sudah lebih mendekati. Antroposentris. Egosentris, pemberontakan. Oke. Ada lagi yang lebih tepat? Antroposentris. Antroposentris, ya. Ada lagi yang lebih tepat? Karena sudah dididik bahwa Allah itu suci, Allah itu baik. Jadi kalau Allah menetapkan, dia merasa, waduh, kok ngono. Gitu aja. Atau ini karena pemilihan ya, Pak? Pemilihan. Kenapa sih manusia kok nggak terima itu kenapa?
Karena dia rasa tidak adil. Tidak adil. Ya, kalau adil berarti saya yang menetapkan gitu. Kalau adil semuanya selamat. Loh, enggak, bukan perkara semua selamat. Perkara Allah berdaulat atas segala sesuatu. Manusia nggak terima. Kenapa kok nggak terima? Tidak percaya ya Pak ya. Nggak percaya, ya. Nggak percaya. Semua Jadi jawaban sudah makan sebetulnya itu. betul. Sudah Tapi makan itu kurang buah pas. terlarang ya. Dia mau lebih dari Allah. Tidak mau proses yang Allah izinkan tadi. Mau lebih dari Allah. Nah, itu poinnya itu. Dia Tuh, mau lebih dari Allah. ada kalimat mau lebih dari Allah. Jadi gini, poinnya itu apa? Dia tidak mau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia maunya apa? Dianya yang Maunya bebas, maunya kehendak bebas dia. Nah, maunya dia yang berdaulat, bukan Tuhan yang berdaulat. Itu intinya. Loh, kok enak Tuhan yang berdaulat? Aku mestinya yang berdaulat. Nah, itu kan. Manusia itu ya tersembunyi dalam dirinya. Saya yang seharusnya berkuasa atas hidup saya. Saya yang seharusnya menentukan nasib saya sendiri. Itu tersembunyi di situ, makanya nggak terima kalau Tuhan yang menentukan, ini yang menentukan Tuhan, ini yang menentukan Tuhan. Wah, aku ini di mana? Aku ini, wewenangku di mana? Kebebasanku di mana? Lah, kan maunya dia yang berdaulat, bukan Tuhan yang berdaulat. Ya itulah kuncinya sudah. Jadi saya melihat kadang-kadang keberatan manusia menerima kedaulatan Allah itu kuncinya tadi memang sudah disebut beberapa rekan. Ego, antroposentris, ya, sombong, ya, lalu maunya dia lebih berkuasa dari Allah. Yaitu poinnya di situ. Poinnya adalah dia maunya dia yang berdaulat dan bukan Tuhan yang berdaulat. Nah, itulah manusia, saudara-saudara. Kita harus sadari itu. Jadi sebetulnya percaya pada kedaulatan Allah itu membuat saudara dan saya itu menjadi kecil. Saya menjadi makin kecil. Saya makin datang kepada Tuhan. Saya makin kecil. Dan saya makin istilahnya makin mutlak bergantung hanya kepada Allah hidup saya itu. Tidak lagi kepada diri saya yang menentukan. Ya, tidak lagi kepada si aku yang menentukan. Itu poinnya. Ya, tapi kalau saudara sadar, kita ini cuma ciptaan. Dia adalah pencipta. Kita ini terbatas, sangat terbatas. Dia maha tak terbatas. Kita ini banyak ketidakmampuan. Dia maha kuasa. Ya. Kita ini penuh dengan dosa. Dia maha suci. Nah, kalau ingat semua itu ya, bahwa kita ini cuma ciptaan, dia pencipta. Kita ini semua adalah terbatas, dia tak terbatas. Kita ini tidak sempurna, dia sempurna. Sudah 100% letakkan semuanya kepada Tuhan. Aku udah nothing lah. Jangan sampai bilang, Tuhan kalau tidak ada saya, Tuhan pun tidak mampu. Wah, itu omongan kurang ajar banget itu. Kalau Tuhan tidak ada saya, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalimat dari mana itu?
Ya, Tuhan pun butuh manusia. Kalau Tuhan tidak ditolong manusia, ya Tuhan juga tidak bisa berbuat hal-hal tertentu yang dia mau lakukan, tidak bisa kalau manusia nggak menolong Tuhan. Waduh, hebat amat itu kalimat-kalimat model gitu. Itu namanya kalimat nggak tahu diri. Ya, kalimat dari orang yang nggak tahu diri, nggak sadar diri. Siapa dia? Masa pernah ada Tuhan nggak mampu? Masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa kalau manusia nggak menolong Tuhan? Ya, kacau balau kan konsepnya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini yang seringkali timbul pertanyaan dari teman-teman. Ya, tambah lama tambah jelas. Sebetulnya ini sudah saya jelaskan di satanologi. Tapi ya memang harus diulang-ulang ya. Supaya makin lama makin jelas memang. Mengapa dalam rencana yang demikian sempurna bisa ada kejadian manusia jatuh dalam dosa? Nah, ini sudah saya bahas beberapa kali dalam tanya jawab. Ya, saya mau jelaskan lagi sekali lagi. 1. Terjadinya dosa ada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Meskipun kejadian itu adalah hal yang melanggar hukum Allah. Ya, perhatikan kalimat ini. Terjadinya dosa ada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Meskipun kejadian itu adalah hal yang melanggar hukum Allah. Tapi ada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Ya, contohnya kayak tadi, Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Kejahatan menyalibkan Kristus itu adalah pelanggaran hukum Allah. Tapi itu ada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Luar biasa kan? Saya ulangi ya. Kejahatan menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah pelanggaran hukum Allah. Atau melanggar hukum Allah. Tapi melanggar hukum Allah ini, yaitu penyaliban Tuhan Yesus itu ada di dalam kedaulatan dan rencana Allah. Oke? Itu Alkitab, saudara. Itu bukan kesimpulan manusia. Itu bukan. Itu Alkitab yang menyatakan. Ini sebetulnya sudah tidak perlu tafsiran. Ini sudah real banget. Real banget. Di dalam Alkitab kita tidak ragu-ragu juga. Kalau kita lihat sejarah Alkitab di Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru, Allah pakai kejahatan untuk menggenapi rencananya. Luar biasa kan kalimat ini, dan ini dianggap kalimat ini sangat kontradiktif dengan kesucian Allah. Bagaimana Allah yang Maha Suci bisa pakai kejahatan? Tapi ingat bahwa itu hanya sebagai alat, bukan Allah yang berbuat jahat. Allah tidak pernah berbuat jahat, tapi kejahatan itu ada di dalam kedaulatannya dan di dalam kuasanya dan dipakai oleh Allah menjadi alat, tanda petik, alat negatif untuk menggenapi rencananya. Contoh, ya, orang kan seringkali tuntutannya, contohnya mana Pak? Contohnya mana Pak? Nah, kalau tidak ada contoh, tidak lega rasanya. Contohnya banyak, bukan hanya satu saja, tapi saya sebut satu ini. Contohnya adalah bangsa Israel yang melakukan kejahatan di mata Allah.
Dan akhirnya Allah menghukum bangsa Israel karena memang Israelnya memang kurang ajar. Ya sudah dipimpin Tuhan sedemikian rupa masih nggak puas, nggak terima terus. Ya, kita lihat itu perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya kan? Itu apa kurang jelas itu pimpinan Tuhan bagi mereka itu. Ya, tapi mereka keras kepala, mereka tetap nggak terima, mereka ngomel, mereka protes, mereka marah, mereka bahkan ingin kembali ke Mesir. Karena mereka bilang apa? Waduh, ternyata perjalanan ini menyengsarakan kita. Kita sulit makan, kita menderita dalam padang gurun ini. Ya, jauh lebih enak di Mesir. Hah? Kita nggak salah ini, kita dalam perjalanan seperti ini. Kita lebih enak di Mesir. Ayo kembali aja, kembali aja. Coba bayangkan. Bayangkan tuh kurang ajarnya Israel itu. Tapi saya katakan, tapi apa? Gambaran Israel itu adalah gambaran saudara dan saya. Kita seringkali melihat Israel itu kayak, wih, gobloknya Israel itu. Ya, enggak mau belajar setia, tidak mau belajar taat, ngomel melulu. Padahal Tuhan sudah begitu menunjukkan penyertaannya yang luar biasa, tapi selalu nggak terima, selalu meremehkan Tuhan, tidak menghargai, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya itulah saudara dan saya yang seringkali melakukan hal-hal yang meremehkan Tuhan itu. Ya, dalam bentuk lain tentunya. Kita memang tidak di dalam perjalanan di gurun pasir atau apa itu ya, pokoknya padang belantara seperti itu ya. Kita tidak pernah menderita seperti itu. Tapi kita dalam hal-hal lain pun kita bisa ngomel. Dan kita menderita sedikit sudah mengeluh sama Tuhan kan. Sebetulnya kalau lihat-lihat penderitaan bangsa Israel itu kita juga berempati loh dengan mereka itu. Karena mereka itu betul-betul menderita. Kita kadang-kadang meremehkan penderitaan bangsa Israel ya. Itu aja ngomel. Waduh. Kalau saudara dan saya ngalami itu pasti ngomel deh. Ya. Sekarang saya kasih contoh seperti mereka dapat mana. Waduh, dapat mana hari pertama senangnya bukan main. Ya. Mereka begitu bergembira dapat mana. Makanan turun dari surga itu mujizat luar biasa buat mereka. Tapi kemudian mana itu menjadi makanan yang selanjutnya, perjalanan selanjutnya, besoknya dapat mana lagi, besok lusanya dapat mana lagi, besoknya lagi hari ketiga mana, hari keempat, kelima, ketujuh, ke-10, ke-20, ke-30, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, sampai 40 tahun dapat mana. Gimana, saudara mau nggak? Seandainya saudara lapar, waktu Anda lapar di padang belantara, mungkin tidak ada yang nolong. Lalu Tuhan kasih super mie, turun dari surga, jatuh super mie itu. Waduh, Anda gembira sekali, terima kasih Tuhan, super mie. Turun dari surga, ya, wah cepat-cepat dimasak super mie-nya. Matang dimakan, waduh enak sekali ini super mie dari surga ini. Tapi besoknya super mie lagi. 10 hari kemudian super mie terus. Sampai 30 hari super mie terus. Sampai 30 tahun super mie terus. Saudara bersyukur nggak? Ngomel.
Pasti ngomel. Saudara itu mesti berempati sama Israel itu yang makan mana terus 40 tahun. Nah, itulah ya. Jadi cara menafsirkan bangsa Israel ini bagaimana? Jangan saudara itu seperti sok menjadi orang yang paling rohani dan menghakimi bangsa Israel yang tegar, tengkuk, keras kepala. Enggak kayak gua yang sudah rohani ini dan gua belajar taat sama Tuhan. Ya, Israel itu memang goblok sekali. Tahu-taunya itu diri kita sendiri. Oke, lanjut. Jadi Israel yang berontak ini akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel. Hukumannya melalui apa? Melalui bangsa kafir. Di mana bangsa kafir itu mengalahkan bangsa Israel dalam peperangan. Ya, dikalahkan oleh bangsa Babel, dikalahkan oleh bangsa Persia. Ya, dijajah, diperbudak. Jadi Tuhan memakai kejahatan untuk menggenapi rencananya. Di dalam apa rencananya? Rencananya yaitu untuk menghukum bangsa Israel. Tuhan pakai bangsa kafir untuk mengalahkan bangsa Israel. Dan itu sebagai hukuman dari Allah. Itu bukan kebetulan. Itu bukan di luar penetapan Allah. Itu di dalam penetapan Allah. Dan itu sebagai hukuman dari Allah dengan menggunakan tanda petik kejahatan. Itu sudah terjadi di Perjanjian Lama. Kalau Tuhan itu memang sama sekali tidak menyentuh kejahatan dan tidak menggunakan kejahatan, ya Tuhan juga tidak mau pakailah orang-orang kafir untuk menghukum bangsa Israel. Ya kan? Tuhan bisa nggak menghukum langsung bangsa Israel dengan turunkan dari langit belerang mungkin, ya, atau hujan batu biar kepalanya orang-orang Israel tuh retak semua gara-gara hujan batu itu. Ya Tuhan bisa kan? Kenapa Tuhan harus pakai bangsa kafir yang dibenci sama Tuhan juga? Tapi ternyata itu dijadikan alat sama Tuhan untuk menghukum bangsa pilihannya sendiri. Luar biasa ya. Hal-hal seperti ini yang dari dulu itu saya jadi orang Kristen tuh nggak pernah ngeh. Saya baru ngeh itu setelah belajar reform. Baru ngeh semuanya. Baru sepertinya kebuka matanya semua. Wah, ini rencana Tuhan ya ternyata. Seperti contoh lain, bangsa Israel kepingin punya raja. Bangsa Israel kepingin punya raja itu pun suatu sikap kurang ajar kepada Allah. Kenapa kurang ajar? Karena bangsa Israel sudah bosan dipimpin Tuhan. Mereka bilang apa? Kami mau seperti bangsa lain. Bangsa-bangsa lain dulu punya raja. Kami nggak punya raja. Padahal raja mereka itu ada, yaitu Tuhan sendiri raja mereka. Kan kurang ajar. Ya, lalu mereka minta raja. Waduh, si yang paling sakit hati itu Samuel. Waktu itu Samuel sampai marah sekali dengan keinginan bangsa Israel ingin punya raja. Itu kurang ajar sekali. Nah itu si Samuel peka sekali, cukup peka dia. Dia pasti peka. Karena Samuel kan selalu begitu dekat sama Tuhan. Tapi ternyata waktu Samuel curhat kepada Tuhan tentang kekurangan ajaran Israel, seolah-olah
Tuhan, ini aku sudah angkat tangan, Tuhan, aku sudah nggak bisa mimpin lagi, aku sudah tidak bisa membuat bangsa ini taat kepadamu. Ini bangsa ini sudah keras kepala, aku sudah nyerah, Tuhan. Aku ini mungkin sudah nggak patut jadi pemimpin bangsa Israel, jadi aku nggak bisa mengendalikan mereka untuk mereka jangan minta raja. Mereka ngotot minta raja. Jawaban Tuhan bilang apa? Ada yang tahu jawaban Tuhan apa? Ikutin apa yang mereka mau gitu. Yes. Turuti saja apa yang mereka mau. Karena itu juga rencanaku. Waduh. Aneh sekali ya. Aneh sekali itu. Nanti saudara cari sendirilah ayatnya itu. Ikuti aja rencana mereka. Karena itu juga rencanaku. Untuk bangsa Israel punya raja. Wah, hebat sekali. Israel yang kurang ajar, yang penuh dengan kejahatan, minta raja karena sudah bosan dipimpin sama Tuhan. Ternyata permintaan mereka akan seorang raja itu adalah juga rencana Tuhan. Justru itu, bukan juga, justru itu rencana Tuhan. Jadi permintaan bangsa Israel tidak keluar dari kedaulatan Allah, tidak keluar dari penetapan Allah. Dan itu kejahatan. Maksudnya bangsa Israel yang berbuat jahat, bukan Tuhan yang berbuat jahat. Tapi Tuhan menetapkan kejahatan itu terjadi itu dalam penetapannya. Tapi Israel itu waktu minta raja atas permintaan, atas kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, kebebasannya, tanda petik, kebebasannya sendiri, pertimbangan mereka sendiri, keputusan mereka sendiri. Itu bangsa Israel minta raja, tidak. Meskipun itu penetapan Allah, mereka bukan lalu jadi robot minta raja itu terus mereka minta di luar kesadaran mereka. Enggak, itu mereka betul-betul sadar, mereka betul-betul bosan sudah. Enggak mau lagi dipimpin sama Tuhan. Ya, tapi ternyata itu pun dalam penetapan Allah. Wah, ini luar biasa sekali ya. Saya kalau melihat-lihat seperti ini, saya makin lama makin kagum dengan kedaulatan Allah yang amat sangat luar biasa ini. Puji Tuhan. Ya, mungkin saya lebih baik berhenti ya. Nanti nggak ada diskusi ini kalau saya terus. Apa mau terus saja? Andi, boleh tanya Pak Andi? Silakan Pak Sony. Ada, ya, saya pernah dengar bahwa ada orang-orang yang jatuh atau mungkin yang melakukan kejahatan itu atau melakukan dosa itu ada dikatakan bahwa itu ada karena pertama itu adalah karena iblis, ada juga mungkin karena keinginan atau mungkin keinginan daging daripada manusia itu. Nah, apakah itu juga kedaulatan Allah yang sudah menetapkan itu atau memang rencana atau kebebasan manusia itu sendiri melakukan kejahatan, Pak? Jadi ada kata melakukan kejahatan itu ya dicobai oleh keinginan manusia itu sendiri, hawa nafsu manusia sendiri, atau juga ada karena iblis yang mencobainya itu. Gimana itu, Pak? Ya. Kalau konsisten dengan penjelasan saya, mestinya sudah terjawab. Coba ada yang mau jawab nggak? Ya. Kedaulatan Allah. Nah, itu dijawab Pak Aryo itu. Penetapan Allah. Iya, penetapan Allah, Pak. Penetapan Allah. Jadi mau-maunya manusia itu benar, yaitu memang mau-maunya manusia. Dan itu juga godaan iblis benar. Rencana iblis benar. Tapi itu pun dalam penetapan Allah. Karena prinsip dasarnya sudah jelas, tidak ada kejadian bisa terjadi di luar penetapan Allah. Biarkan itu adalah pilihan manusia, kehendak manusia,
daya tipu iblis, ya, atau jebakan iblis atau apapun, semua ada dalam kedaulatannya tanpa kecuali. Alias itu presuposisi ya, presuposisi yang harus kita pegang, Pak. Ya, bisa posisi. Jadi seperti contoh tadi, bangsa Israel minta raja. Itu kan juga kejahatan yang kurang ajar, luar biasa. Tapi Tuhan bilang, nggak apa-apa. Kabulkan aja. Permintaan mereka kabulkan. Karena itu juga dalam rencanaku. Luar biasa kan? Pak Andi. Sebentar. Saya mau tambahkan pertanyaannya Pak Sony ini. Ya, coba ini ayat ini mestinya Pak Sony sudah kenal ini ayat. Coba baca Kejadian 50 ayat 20. Ya, Pak Sony tolong bacakan. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf ya. Yes. Bagaimana kesan membaca ayat ini? Iya, semua dalam rencana Tuhan ya, kedaulatan Tuhan. Meskipun saudara-saudara Yusuf punya rencana yang jahat. Menjual Yusuf, atau bahkan tadinya maunya membunuh Yusuf. Ya, akhirnya dijual. Dan itu rencana yang jahat dari saudara-saudara Yusuf. Tapi dikatakan Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kebaikannya apa? Kebaikannya untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang. Apa itu yang terjadi sekarang? Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa maksudnya memelihara hidup suatu bangsa yang besar? Yaitu bangsa Israel. Justru bangsa Israel akan bertumbuh makin besar di Mesir. Dan itulah penggenapan rencana Allah. Melalui kejahatan saudara-saudara Yusuf. Aneh sekali ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu berulang kali sudah menggunakan kejahatan untuk menggenapi rencananya. Cuma hati-hati dengan pengajaran ini, hati-hati. Jangan lalu saudara bilang, kalau gitu saya boleh merencanakan kejahatan. Karena dengan saya merencanakan kejahatan, rencana Tuhan akan tergenapi. Ya toh? Nah, ada orang yang kemudian menyimpulkan seperti itu. Itu pasti kesimpulan akibat bujukan dari si setan yang membuat kita meresponi kebenaran secara keliru. Ya, kalau itu pun terjadi dalam kesimpulan seseorang dan dia mau berbuat jahat demi ayat ini atau berdasarkan ayat ini dia lalu punya rencana-rencana jahat, itu pun juga di dalam rencana Tuhan. Tapi yang jelas dia sudah jadi alat setan untuk menjadi alat setan, tapi semuanya tetap dalam kedaulatan Allah. Ya, biarpun apapun lah yang Anda mau pikirkan, apapun yang Anda mau simpulkan, semuanya tetap dalam kedaulatannya. Cuma kita kan ini justru anak-anak Tuhan ini mengerti kebenaran ini justru supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa hidup Anda benar-benar di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Supaya Anda percaya bahwa apapun yang terjadi tidak pernah keluar dari kedaulatan dan rencana Tuhan yang sempurna demi kemuliaan namanya. Itu yang supaya saudara dan saya percaya itu.
Jangan ragu-ragu. Andi, izin saya bicara setelah Pak Teti. Silakan Bapak Elia. Tadi Pak Teti mau bicara dulu, Pak. Pak Kegi. Oh ya, silakan Pak Kegi. Tadi mau Aku bicara, ya. sorry saya stop. Jadi penetapan Tuhan termasuk sifat saya yang aneh. Katanya ayah saya, saudara 7 yang paling aneh itu saya. Senang barang antik, senang barang kuno, senang lukisan, dan senang penginjilan, dan senang firman Tuhan. Itu termasuk penetapan, toh? Iya dong. Ya, tapi maksudnya kita juga kalau kita salah jangan membenarkan diri gitu loh. Iya toh. Kalau aku jadi pembunuh, kalau aku bilang, ya itu kan juga penetapan Tuhan, aku jadi pembunuh. Jadi aku nggak apa-apa membunuh terus saja. Ya nggak gitu dong. Iya kan? Ya. Tapi Pak Kegi hobi lukisan, lalu hobi apa bukan hobi ya, lalu terbeban juga penginjilan dan sebagainya. Oh itu bagus dong. Iya, saudara 7 itu saya tak yang berani penginjilan ayah ibu saya. Iya. Ya, bagus. Tadi dia bilang paling aneh, paling aneh. Ya. Itu penetapan Tuhan semua. Aneh tapi nyata ya toh. Aneh tapi nyata ya. Saya pernah dikaplok Pak. Oh, penginjilan. Iya. Tas saya pensil dibanting sama ayah saya. Oh ya. Waktu di pabrik, setiap orang datang saya injili. Tamu datang, saya pakai hikmat, injil, marah ya saya. Saya dikaplok, hancur tas saya. Tapi saya nggak marah, tenang. Gitu. Karena saya merasa diurapi Tuhan. Ya bagus. Jadi saudara paling aneh. Tapi adik saya Yakub itu kelihatannya berdebat-debat, tapi penginjilannya nggak ada. Sampai anak saya yang gede ngomong, ya apa itu? Kok ada penginjilan belas, tapi jago debat terus. Ya oke lah. Ya oke. Kita nggak usah nyebut nama orang lain lah di sini ya. Enggak ya, kalau dengar kan biar dia bertobat Pak. Aku senang adikku penginjilan. Ya pribadi aja pribadi. Oh, balik Pak. Oke. Mau Pak tanya Elia mau Pak ngomong Andi. apa? Pak Andi boleh tanya. Bentar Bu. Pak Elia tadi mau ngomong. Oh iya. Saya enggak jadi, ibunya dulu Pak. Oke, Bu Tripi silakan. Jadi kesimpulannya manusia itu nanti bertobat ataupun tidak bertobat itu juga sudah penetapan ya Pak Andi? Oh iya, sudah penetapan Bu. Terima kasih Pak Andi. Ya, cuma begini, penetapan Tuhan itu tidak membuat lalu kita cuma kerjanya terima nasib. Tidak, Tuhan tetap mengajarkan kita untuk berjuang. Do your best, lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Berjuanglah, bekerja keras untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tapi nanti akhirnya mau jadi apa, semua kita serahkan sama Tuhan. Nah itu yang benar. Jadi jangan, oh semua penetapan Tuhan, ya sudah aku tidur-tiduran aja, orang didiamin juga baik-baik sendiri, atau orang mau diomongin banyak juga tetap jahat. Jadi daripada aku kehilangan energi, ya aku diam-diam aja. Nah itu nggak benar, ya. Meskipun kita percaya penetapan Allah, semuanya ada dalam kedaulatannya, tapi Tuhan tetap mengajarkan kita do your best, lakukan yang terbaik, lakukan semua dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan berjuang keras. Nah, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Ya, oke.
Ya, terima kasih. Ya, jadi bukan pasrah bongkoan ya. Pasrah bongkoan itu yaitu tadi terima nasib lalu nggak mau berbuat apa-apa lagi. Nah, itu namanya fatalisme dan itu namanya hyper Calvinism. Ya, itu nihilisme juga, sudah nggak benar semua itu. Kalau nggak mau berbuat apa-apa itu pasti nggak benar. Kita tetap diajar untuk bertanggung jawab dalam melakukan segala sesuatu. Dan itu kita harus ingat apa lagi? Harus ingat semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kalau aku bisa kerja keras, itu pun anugerah Tuhan. Kalau aku bisa do my best, itu pun anugerah Tuhan. Itu bukan karena kehebatanku. Sama sekali bukan. Oke, siapa lagi? Pak Andi. Silakan Pak Eki. Ini kalau penetapan Allah itu apa bedanya dengan takdir, Pak? Yes, good. Iya, itu saya, Pak. Penetapan Allah itu lain dengan takdir atau nasib. Kalau takdir atau nasib itu saya bisa berprasangka negatif terhadap Allah. Kalau Allah sudah punya maksud jahat buat saya, yaitulah nasib saya. Nah, itu tidak ada pada kamus orang percaya. Ya, pada kamus orang percaya, Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk selalu percaya bahwa Allah punya maksud dan rencana yang terbaik. Allah selalu punya maksud dan rencana yang terbaik. Ya, terbaik itu terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut saya. Dan terbaik menurut Allah belum tentu baik menurut saya. Karena saya belum tentu mengerti semua maksud baik Allah itu belum tentu saya mengerti. Tapi yang pasti baik, punya maksud yang baik. Cuma saya belum mengerti. Nah, itu yang seringkali jadi konflik. Ya. Tapi saya percaya Tuhan punya maksud yang baik. Nah, kalau takdir atau nasib itu sudah, ya sudahlah. Tuhan sudah mau menetapkan aku jadi orang goblok. Ya sudah, enggak usah sekolah aja. Buat apa sekolah sulit-sulit? Saya juga tetap goblok. Ya. Kalau Tuhan sudah menetapkan aku jadi orang miskin, ya enggak usah kerja. Buat apa kerja? Aku lebih baik di rumah aja, main-main aja. Kan aku usaha keras juga miskin. Ya, aku main-main juga miskin. Ya lebih senang main-main dong daripada kerja keras. Ya itu orang namanya fatalisme. Itu terima nasib, itu takdir. Takdirisme. Nah, itu bedanya dengan penetapan Allah. Kalau penetapan Allah itu tidak menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Perhatikan ya. Penetapan Allah tidak menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Dan tidak mengambil alih tanggung jawab manusia. Manusia tetap bertanggung jawab melakukan tugas-tugasnya. Itu yang tadi saya bilang, lakukan yang terbaik. Kerja keras, sungguh-sungguh, bertanggung jawab, berkualitas. Ya, semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Itu tanggung jawab daripada manusia. Tapi dari semua usaha manusia itu, memang akhirnya Tuhan yang menggenapi rencananya. Tapi kita juga harus tahu rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana saya. Rencana Tuhan itu jauh lebih sempurna dari rencana saya. Jadi kalau saya harus pilih, saya mau pilih mana? Rencana saya yang terjadi atau rencana Tuhan yang terjadi? Kalau saya sadar benar bahwa rencana Tuhan itu yang paling sempurna, yang terbaik, yang teragung, yang termulia,
ya saya pasti pilih rencana Allah dong. Tapi itu bukan terima nasib. Saya tetap berjuang keras, bekerja keras, bertanggung jawab, mengejar kualitas yang terbaik, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah itu dua hal yang selalu bersama-sama. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia selalu berjalan bersama dan tidak saling meniadakan. Kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia tidak meniadakan kedaulatan Allah. Dua-dua terus berjalan bersama. Nah, kiranya ini boleh jadi berkat. Ya, Pak Eki? Iya, siap, Pak. Baik. Jadi, ingat, kedaulatan Allah tidak sama dengan terima nasib. Ya, kalau bahasa cowoknya, pasrah bongkoan. Nah, itu tidak ada dalam rumus reform. Ya. Oke, silakan lanjut siapa? Malam Andi, mau tanya, kalau kita berdoa apakah bisa merubah kedaulatan atau kehendak Allah? Yes, ini Bapak Arifin. Ya, sorry nih di jalan soalnya gelap jadi. Baik, hati-hati di jalan, Pak. Enggak, saya dengerin aja. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Baik, apakah doa bisa merubah rencana dan penetapan Allah? Jawabannya 100% tidak bisa. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya kan pasti, kalau begitu buat apa berdoa? Ya, betul. Kalau sudah tidak bisa merubah rencana Allah. Ini yang bolak-balik saya ajak bergurau. Nah, inilah ketahuan. Manusia itu memang dari dulu kalau berdoa ingin merubah Tuhan. Dan merubah rencananya. Ketahuan loh ya. Padahal sebetulnya yang benar. Berdoa itu bukan untuk mau merubah rencana Tuhan. Berdoa itu adalah untuk saya belajar tunduk kepada rencana Allah. Berdoa itu justru bukan Tuhan yang harus nuruti saya, tapi saya belajar menuruti apa yang Tuhan mau. Berdoa bukan supaya Tuhan mengutamakan kehendak saya, tapi berdoa adalah supaya saya belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Paling utama. Dan bukan kehendak saya yang paling utama. Jadi pasti Tuhan tidak perlu dirubah. Kalau Tuhan dirubah orang berdosa, kacaulah Tuhan itu. Bagaimana Tuhan bisa dirubah orang berdosa? Ya kan? Tuhan itu sudah sempurna. Nggak perlu dirubah. Kalau Tuhan yang sempurna dirubah orang berdosa, maka yang Tuhan sempurna itu jadi tidak sempurna gara-gara dirubah manusia yang berdosa. Maka bukan Tuhan yang harus berubah, manusia yang harus berubah. Nah, itulah doa sebetulnya. Ya, biarlah ini boleh jadi berkat. Pak Andi. Ya, Pak Kegi. Ya, memang betul. Saya pernah ya dengan anak saya berenang, capek, ngantuk waktu setir mobil. Saya berdoa sama Tuhan sampai nyetir. Tuhan lindungi Tuhan biar aku tidak ngantuk. Tahu-tahu ngantuk, Pak. Untung di pinggir jalan nggak ada orang. Kalau enggak saya terabas semuanya. Jadi saya minta nggak ngantuk, tapi Tuhan tetap ngantukkan saya. Tapi puji Tuhan nggak ada orang. Kalau ada orang, wah kena. Jadi doa saya nggak dijawab, Pak. Jadi lain kali waktu ngantuk, jangan minta Tuhan untuk membuat kamu tidak ngantuk, tapi beristirahatlah, berhenti sebentar, ya. Iya itu. Oke. Ya, Pak Elia. Saya tergelitik dengan kalimat Pak Andi tadi waktu menyatakan kita harus berempati kepada bangsa Israel. Kalau 30 tahun dikasih supermi, Pak, oh, keren, Pak. Saya berempati begini, Pak. Seandainya jika
doktrin double predestinasi ini terjadi di zaman 400 tahun itu, Pak. 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Terlalu lama. Apakah mungkin kita bisa saling menguatkan? Pak Andi, ini kedaulatan Tuhan. Terus nanti kita juga saling menguatkan. Padahal itu panjang sekali. Dan akhirnya tidak ada jawaban tentang kemungkinan bahwa Tuhan punya rencana maksud baik. Itu kalau 400 tahun. Tapi kalau yang akan terjadi, Pak, misalnya nanti pada terjadinya wahyu, kita kan sudah diberikan catatan di dalam wahyu akan terjadi bla 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 bla. Kalau terjadi dan itu belum masanya selesai, Pak, dan kita tidak mati-mati, sedangkan kita terus melihat hal-hal gitu, mampukah kita bertahan atas doktrin ini? Thank you. Ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kita tuh memang nggak mampu. Kita menghadapi segala pencobaan-pencobaan itu dengan kekuatan kita sendiri pasti kolaps, pasti hancur, dan pasti lenyap. Karena kita memang bukan apa-apa. Nah, itu yang sebetulnya Tuhan mau. Dan Tuhan mau menyadarkan kita semua bahwa kita bukan apa-apa. Kita bukan Superman. Kita bukan orang yang hebat luar biasa. Tidak. Kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, keterbatasan, dosa-dosa, ketidaklayakan, kemunafikan. Dan semua yang bobrok itu ada pada diri kita. Karena kita masih punya manusia lama. Tapi bagi anak Tuhan, kita sudah dijamin. Nah ini yang tidak ada pada bangsa Israel. Jaminan seperti ini. Maksudnya secara bangsa. Karena perjanjian Tuhan kepada suatu bangsa lain dengan perjanjian Tuhan kepada anak Tuhan. Ya, kalau perjanjian Tuhan kepada anak Tuhan itu sudah jaminan antara bapak dan anak yang secara personal dan jaminan yang sama sekali tidak mungkin ditarik kembali. Karena itu penyertaan Allah, providensia Allah, pemeliharaan Allah itu menjadi topik penting di dalam perjalanan hidup orang percaya. Providensia Allah. Itu topik penting. Dan mungkin masih banyak orang reform belum sampai pada penekanan pada providensia Allah. Ya, pemeliharaannya yang sempurna di dalam ketidaksempurnaan manusia hidup di dunia. Ya, saya ulangi, pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam ketidaksempurnaan manusia hidup di dunia ini. Jadi sebetulnya yang menjamin bukan kesetiaan kita, bukan kehebatan kita. Yang menjamin kita itu adalah pemeliharaan Allah. Itu yang menjamin kita. Kalau Tuhan tidak memelihara, habislah saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak menyertai, hancurlah saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak menopang, saudara dan saya sudah lenyap, tidak berbekas. Pak Andi mau mengatakan bagi orang yang mengerti double atau tidak mengerti double sama sami mawon ya Pak? Sami mawon, tapi bagi yang tidak mengerti, lebih parah berkatnya ya, kurang. Karena selalu salah ngerti terus sama Tuhan. Saya merefleksikan tadi Pak mengangkat kembali adik ipar Pak Andi. Lalu saya menyimak di awal Pak memberitahukan kepada kita tentang Pak Hendarto.
kalimatnya Pak Andi kok rasanya waktu tentang Pak Hendarto, saya langsung berpikir, kok segitu ya? Gitu ya. Kita nggak tahu apa rencana Allah atas operasi mata Pak Hendarto. Wah, kok rasanya memberikan satu warranty atau tanda awas. Kalau kan gitu. Karena sama seperti waktu adik ipar Anda, Pak. Saya sudah pernah menyampaikan maunya dia memperpanjang hidup, malah itu menjadi jalan pulang. Hal-hal yang begini saya merefleksikan kepada saya hari ini. Hari ini tanggal 21 Oktober, Pak. 2015 saya mulai mati 5 hari. Betul-betul mati, tidak bisa bergerak. Tapi setelah itu Tuhan masih mengasihani saya. Di hari ke-6 saya boleh bergerak dan diizinkan pulang. Saya melihat bapaknya Pak Eki waduh, 23 tahun Pastor. Itu kalau saya jadi beliau. Makanya saya mengangkat satu topik. Kalau kita sudah tahu dan kita masih bisa bertahan tentang double predestinasi ini, Pak Andi sudah menjawab, itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, Pak Andi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ini sudah jam 9 lebih. Oke, final. Masih ada yang mau ini? Memberikan tanggapan? Kalau nggak ada, saya beri kesimpulan, saudara. Dari semua yang sudah kita pelajari, kita sungguh bersyukur ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Justru kalau Tuhan kita tidak berdaulat dalam segala sesuatu, kita tidak punya pengharapan yang pasti. Karena nanti kejadian apa kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu nasib kita yang pasti bagaimana. Karena Tuhan pun nggak ada kepastian. Tapi karena Tuhan itu berdaulat, saya ada pegangan. Dan saya ada kepastian. Ya. Jadi aneh kalau orang malah dengan kedaulatan Allah malah tambah sedih. Kalau diajar kedaulatan Allah malah tambah memberontak. Malah nggak terima. Kita justru tahu kedaulatan Allah itu kita bersyukur luar biasa. Karena semuanya bukan berada di tangan manusia, tapi semuanya berada di tangan Allah yang maha bijaksana, maha agung, maha mulia, maha benar, maha sempurna. Kalau tidak di tangan Allah, malah tambah kacau balau semuanya, amburadul semuanya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalani perjalanan hidup yang hanya sementara di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan tutup dalam doa. Saya minta yang menutup doa adalah saya dulu pernah minta Pak Joko. Apakah Pak Joko bisa memimpin kita dalam doa? Tidak standby ya, mic-nya. Oh, tidak. Oke, saya minta Pak Stefanus Tandusang dari Bitung. Silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Dan Kau pimpin kami malam ini di dalam diskusi kami. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Sadarkan kami, hidup ini hanya anugerah. Sadarkan kami hanya debu, kami adalah ciptaan-Mu. Mampukan kami mau setia dan taat padamu. Kami banyak belajar penyertaan-Mu pada kami, providensia. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Mampukan kami dalam menjalani hidup ini. Kami terus bergantung dan percaya atas kedaulatan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang berdaulat. Terima kasih malam ini.
Biar Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami hidup bertahan di dalam Engkau, hidup setia, taat kepadamu, menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang mencekam ini. Iya. Jadikan kami terang dan garam. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah dunia mencekam ini, Tuhan tolong kami untuk hidup ini menjadi hidup yang berarti dan berbuah. Tuhan tolong kami teringat akan generasi-generasi muda di tengah-tengah era new normal ini, di tengah-tengah era digital ini. Tuhan tolong kami, sadarkan kami sebagai orang tua, sebagai oma, opa, papa, mama, untuk kami meninggalkan warisan-warisan rohani untuk anak cucu kami. Tuhan tolong, biar di dalam setiap rumah tangga kami ada mezbah, ada api Roh Kudus terus membara dalam hidup kami, menyadarkan kami untuk kami terus bergantung, percaya kepadamu, beriman, mengandalkan Engkau, melibatkan Engkau di dalam segala rencana kami, karena Engkau Tuhan yang berdaulat. Tuhan, terima kasih, pakai Pak Andi menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih, berikan Pak Andi kekuatan, kesehatan tubuh yang sehat, hikmat bijaksana untuk membimbing, mengajar kami, untuk kami lebih mengenal Engkau lebih dalam dan lebih mengerti kehendak-Mu. Kami menyerahkan Bapa malam-malam istirahat ini dalam tangan-Mu. Biar damai, sejahtera, sukacita dapat menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.